Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita istirahat malam hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas semua berkat dan karunia yang Kau berikan pada kami hingga malam hari ini Tuhan. Kami Kau berikan kekuatan dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau mendengarkan dan melakukannya. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan malam hari ini diambil dari Titus 2 ayat 7 sampai dengan 15. Demikian firman-Nya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Kasih Allah, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul dari perikop ini, hidup benar, kasih karunia Allah menyelamatkan. Paulus menulis surat kepada Titus dan tentu jemaat di Titus untuk meyakinkan, membuat Titus bagaimana dia menjadi teladan. Kita tahu Titus adalah orang Yunani. Dia seorang Kristen. Dia adalah yang dididik oleh Paulus menjadi pemimpin atau pengawas gereja di Pulau Kreta. Ayat yang ke-7, Paulus mendesak Titus untuk menjadi teladan, adalah supaya memang benar-benar Titus dapat dipercaya orang atau jemaat bahwa Titus menjadi teladan dan tidak berbuat curang. Demikian juga di ayat yang ke-8, Paulus mengajari Titus agar pengajarannya tidak bercela. Ini adalah mengikuti dari integritas dari Alkitab, menjadi pemimpin, menjadi pengajar, menjadi hamba Tuhan, menjadi sintua, dan juga menjadi jemaat Kristus, pengikut Kristus, haruslah yang tidak bercela. Demikian juga saudara-saudaraku yang dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-10, perbudakan adalah lazim pada zaman Paulus.
dan dia tidak pernah membuat perbudakan itu menjadi batu sandungan ataupun apa ya. Karena ia mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Terdapat membacanya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan getar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Dan ayat yang ke-8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Bahwa di dalam kehidupan kita baik sebagai hamba, baik sebagai pegawai, baik sebagai pengusaha, Paulus sudah jauh-jauh sebelumnya mengajarkan kepada kita harus saling mengasihi, saling memberi, saling berbagi. Bukan kita memanfaatkan, bukan kita karena lebih menguntungkan, tapi kita harus memikirkan antara hamba dan Tuhan. Begitu juga hamba harus dia bekerja dengan baik. Demikian juga di ayat yang ke-12 dan ke-13. Paulus menunjukkan dua aspek cara hidup Kristen yang harus ditekankan pada zaman sekarang ini. Kita hidup dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan. Kedua aspek hidup dengan menantikan adalah penting bagi kesehatan rohani Kristen kita pada zaman yang jahat sekarang ini. Kita mampu menanggung hidup itu karena kita hidup bagi Allah dan berupaya membangun kerajaannya dengan karunia apapun yang Dia berikan kepada kita. Dan kerajaan itulah yang sedang kita nantikan. Itulah kerajaan kekal menuju kita ke sana, kehidupan yang kekal. Demikian juga di ayat yang ke-14, saudara-saudaraku yang dalam yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembebasan kita dari dosa oleh Kristus membuka jalan bagi Dia untuk mengkuduskan kita. Dia membebaskan kita dari dosa dengan cara membeli kebebasan kita dari tawanan dosa. Dengan suatu tebusan, kita bukan hanya bebas dari hukuman mati karena dosa kita, melainkan juga disucikan dari pengaruh dosa ketika kita bertumbuh di dalam Kristus. Yang terakhir, saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, Paulus menyuruh Titus mengajarkan kitab suci dan hidup menurutnya. Kita harus mengajar, menasihati, dan meyakinkan orang. Mungkin kita takut atau segan, atau mungkin kita ragu karena ada orang yang lebih tua, karena lebih berpengaruh dalam komunitas, mungkin juga karena lebih kaya. Seperti Titus di dalam hal ini, hendaknya tidak membiarkan diri terancam ketika kita berusaha melayani orang lain ataupun di dalam pemimpin gereja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami malam hari ini. Kiranya inilah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.